Baik, selamat sore Bu. Perkenalkan, nama saya Christina Jenny Elisa Simanjuntak dengan NIM 4332456 dari Prodi Teknologi Komputer. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai fungsional test pada rekayasa perangkat lunak. Dimulai dari pengertian. Fungsional test adalah jenis pengujian kotak hitam atau black box yang dilakukan untuk menginformasi bahwa fungsionalitas suatu aplikasi atau sistem berfungsi seperti apa yang diharapkan. Pengantar pengujian fungsional, yaitu pengujian ini menjelaskan apa yang diizinkan untuk dilakukan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat menentukan kesesuaian aplikasi atau sistem dengannya. Oleh karena itu, pengujian fungsionalitas dapat dilakukan melalui dua teknik populer. Teknik populer itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, pengujian berdasarkan persyaratan, yang berisi semua spesifikasi fungsional yang menjadi dasar bagi semua pengujian yang akan dilakukan. Yang kedua, pengujian berdasarkan skenario bisnis, di mana berisi informasi tentang bagaimana sistem akan dipersepsikan dari perspektif proses bisnisnya. Selanjutnya, jenis-jenis pengujian fungsional itu dibagi. Yang pertama, sistem testing. Yang kedua, regression testing. Yang ketiga, retesting. Yang keempat, smoke. Yang kelima, unit. Yang keenam, integration. Yang ketujuh, database. Yang ke-8, white box. Yang ke-9, black box. Yang ke-10, gray box. Yang ke-11, UAT. Yang ke-12, komponen. Yang ke-13, ad hoc random. Yang ke-14, acceptance. Yang ke-15, recovery. Dan yang ke-16, static. Selanjutnya, jenis-jenis pengujian fungsional itu memiliki banyak kategori dan ini dapat digunakan berdasarkan skenario-nya. Yang pertama, pengujian unit. Biasanya dilakukan oleh pengembang yang menulis bagaimana berbagai unit kode yang mungkin terkait atau tidak terkait untuk mencapai fungsi tertentu, yang dimana pengujian unit yang akan memanggil metode di setiap unit. Nah, cakupan kode merupakan bagian terpenting dari pengujian unit yang dimana mencakup tiga, yaitu yang pertama, cakupan baris, yang kedua, cakupan jalur kode, dan yang ketiga, cakupan metode. Yang kedua, sanity testing, di mana pengujian yang dilakukan untuk memastikan bahwa semua fungsi utama dari aplikasi atau sistem berfungsi secara benar. Yang ketiga, pengujian ASAP, di mana pengujian yang setiap versi ditulis untuk memastikan stabilitas versi. Yang keempat, pengujian regresi, di mana pengujian ini untuk memastikan bahwa penambahan kode baru, perbaikan bug tidak merusak fungsionalitas yang ada dan masih berfungsi sesuai spesifikasi. Dan yang kelima, pengujian integrasi, di mana sistem yang bergantung pada beberapa modul fungsional yang secara individual dapat bekerja dengan sempurna. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah pengujian kegunaan, di mana produk yang dipaparkan kepada pelanggan sebenarnya dalam lingkungan produksi dan mereka menguji produk-produk tersebut. Nah, selanjutnya, pengujian sistem fungsional dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pengujian sistem, di mana pengujian yang dilakukan pada sistem lengkap untuk memverifikasi. Yang kedua, pengujian menyeluruh, di mana ini untuk memverifikasi fungsionalitas produk. Ini juga ada proses pengujian fungsional. Functional testing itu dibagi menjadi 7. Yang pertama, requirement specification. Yang kedua, test plan. Yang ketiga, design test cases. Yang keempat, traceability matrix. Yang kelima, execute test case. Yang keenam, analysis to examine test case. Dan yang ketujuh, define management. Proses fungsional itu melakukan beberapa kegiatan, di mana yang pertama, penguji melakukan verifikasi spesifikasi persyaratan dalam aplikasi perangkat lunak. Yang kedua, setelah dianalisis, penguji spesifikasi persyaratan akan membuat rencana. Yang ketiga, setelah merencanakan pengujian, penguji akan merancang kasus per kasus pengujiannya. Dan yang keempat, setelah merancang pengujian, penguji kasus akan membuat dokumen matriks terseluruhan. Dan yang kelima, penguji akan menjalankan desain kasus ujinya. Yang keenam, kasus cakupan untuk memeriksa area pengujian aplikasi yang dicakup. Dan yang ketujuh, manajemen cacat harus dilakukan untuk mengelola penyelesaian cacat. Nah, pengujian fungsional juga memiliki keuntungan dan juga kerugian. Kita mulai dari keuntungannya. Yang pertama, menghasilkan produk yang bebas cacat.
Yang kedua, ini memastikan bahwa pelanggan merasa puas. Yang ketiga, memastikan bahwa persyaratannya terpenuhi. Yang keempat, memastikan berfungsinya semua fungsi aplikasi ataupun perangkat lunak dengan produk yang baik. Yang kelima, memastikan bahwa perangkat lunak atau produk berfungsi seperti yang diharapkan. Yang keenam, ini menjamin keamanan dan keselamatan. Dan yang ketujuh, ini meningkatkan kualitas produk. Kerugiannya yaitu, pertama, pengujian fungsional dapat melewatkan kesalahan kritis dan logis dalam sistem. Yang kedua, pengujian ini tidak menjamin perangkat lunak akan diluncurkan. Dan yang ketiga, kemungkinan dilakukannya pengujian berulang tinggi dalam pengujian fungsional. Sekian, Bu. Terima kasih.